Shalom buat anak ibu semuanya. Ketemu lagi dengan ibu tanggal 19 Oktober 2020. Mata pelajaran tema 3 subtema 3 PB2. Ada mata pelajaran PKN mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Lalu mata pelajaran SBDP mengenai karya seni rupa tempel. Nanti di video penjelasan ibu akan memberikan penjelasan pelaksanaan hak dan kewajiban lagi mengenai sungai, ya, mengenai sungai, sumber daya alam mengenai sungai. Lalu SBDP ibu akan mengulang kembali penjelasan mengenai karya seni rupa tempel tentang montase, ya. Nanti kita awali dengan nyanyi bersama, berdoa bersama. Ibu harap kamu mengikutinya. Dan ibu harap kamu sudah sarapan dan mandi, ya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari ibu. Tuhan memberkati. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih buat perlindungan-Mu sepanjang hari. Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat. Kami mohon ampun kepadamu. Hapuskanlah segala dosa kami, agar tidak terhalang berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk hari ini kami belajar dari rumah. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah pembelajaran kami dan perbolehkanlah kami untuk mengerti pembelajaran kami hari ini, supaya ilmu-ilmu yang kami dapat akan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami jikalau dalam keadaan sakit. Kami mohon ya Tuhan, sembuhkanlah mereka, angkatlah penyakit mereka, agar mereka boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Begitu juga kami mau berdoa untuk orang yang kami sayangi, dan juga kedua orang tua kami. Berkatilah mereka selalu, berikanlah umur yang panjang ya Tuhan, dan berkat yang melimpah, agar orang tua kami boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah kami selalu. Kami mohon ya Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang takut akan Tuhan, anak yang tidak melawan dengan orang tua, anak yang mengerti firman-firman-Mu. Sampai di sini doa anakmu ya Tuhan. Kami mohon terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak ibu, sekarang ibu akan menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di hadapan kamu itu ada dua gambar.
Yang pertama gambar sungai yang tercemar. Gambar yang kedua sungai yang bersih dan indah. Nah, apa hubungannya ya? Nah, Ibu akan menjelaskannya melalui wacana. Sungai merupakan tempat air mengalir. Beberapa peradaban tertua di dunia dibangun di dekat sungai. Oleh karena itu, sangat mudah untuk dipahami bahwa sungai merupakan pusat kehidupan. Namun, bagaimana kondisi sungai sekarang? Sungai di kota-kota besar saat ini dipenuhi sampah. Warga yang tidak bertanggung jawab sering membuang sampah ke sungai. Sampah seperti kertas, botol, dan sampah rumah tangga memenuhi sungai. Tentu saja, perilaku buruk seperti ini membawa dampak buruk berupa menurunnya kualitas hidup manusia yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Anjuran bahwa kebersihan sungai adalah tanggung jawab bersama saat ini harus ditaati dengan penuh rasa tanggung jawab. Beberapa dari kita berpikir bahwa kebersihan sungai bukanlah menjadi tanggung jawab bersama, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, cara berpikir ini itu adalah salah. Karena apa? Diperlukan kesadaran dari masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan sungai. Diperlukan juga kesadaran masyarakat bahwa kebiasaan dan perilaku membuang sampah ke sungai adalah perbuatan buruk yang akan menyengsarakan banyak pihak. Nah, sampah di sungai tidak akan terurai oleh aliran sungai. Sampah akan menumpuk dan menghambat aliran sungai, sehingga mengakibatkan bencana yang lebih besar, terutama ketika musim hujan. Jadi, kita harus menjaga kebersihan sungai merupakan tanggung jawab bersama. Nah, menanamkan kesadaran untuk tidak membuang sampah ke sungai bukanlah hal yang mudah memang, Hal ini karena masih banyak orang yang membuang sampah ke sungai. Nah, demikian kuncinya itu bukan hanya terletak pada kemauan kita saja, melainkan bagaimana membuat orang-orang peduli terhadap kelestarian sungai. Nah, untuk perlu kita ketahui, sungai sebagai ibu bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena sungai harus dijaga bersama-sama. Nah, tanpa adanya sungai, maksud Ibu, tanpa adanya kemauan kita, untuk menjaga sungai, generasi mendatang terancam tidak bisa hidup dengan sehat dan nyaman. Mengotori sungai adalah sebuah pelanggaran besar terhadap hak hidup orang banyak. Tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai, kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama kebersihan sungai untuk kelestarian hidup kita bersama. Montase adalah cara menggambar dengan memanfaatkan bentuk-bentuk yang telah ada sebelumnya. Montase dapat dilakukan dengan cara menempel, misalnya dengan cara menggabungkan gambar orang dan kartun dalam satu kertas kosong. Pada kegiatan ini, kita akan membuat gambar menggunakan teknik montase sederhana. Bentuk-bentuk tersebut bisa berasal dari gambar majalah, koran, atau foto yang dapat kamu tempelkan pada kertas kosong. Nah, di hadapanmu sudah ada contoh karya montase dengan menggabungkan gambar-gambar menjadi gambar baru yang menarik. Itu ada rumah, ada Tugu Monas, ada gunung, ada seseorang menaiki sepeda motor, ada matahari, ada awan, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat contoh montase itu karya seni tempelnya itu menceritakan tentang apa ya? Kalau kita hubungkan atau kamu ingat
siaran kartun di televisi itu tentang seperti Ultraman ya atau tidak, atau ibu salah ya? Kalau ibu menurut tanggapan ibu, pendapat ibu itu seperti serial atau acara televisi di televisi cerita kartun Ultraman. Kalau menurut kamu apa ya? Menceritakan tentang apa ya, Nak? Ayo coba kamu pikirkan ya. Kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang ibu berikan tadi, Nak, mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, ibu simpulkan, maksudnya di sini itu mengenai sungai. Ibu harap kamu memahaminya, itu berisikan tentang bagaimana perilaku kita memanfaatkan sumber daya alam, ya. Nah, haknya itu kita sebagai masyarakat, hak yang kita dapat itu mengenai sungai, tidak akan terjadinya banjir. Nah, kalau hujan turun lebat, tidak akan terjadinya banjir. Hubungannya apa, Bu? Karena perairan air itu berjalan dengan baik. Kalau nanti penuh air di lingkungan kita, bisa disalurkan ke sungai. Yang kedua, tidak akan adanya polusi kalau sungai kita tidak tercemar. Yang ketiga, udara menjadi bersih sehingga kita yang tinggal di lingkungan dekat sungai menjadi nyaman. Nah, kewajiban kita apa? Kewajiban kita untuk merawat sungai. Contoh yang kita alami sekarang di lingkungan kita ada perairan Sungai Deli. Nah, kalau kita bilang, kita sebut di lingkungan kita itu adalah Parit Busu atau Sungai Krok. Ya, kita lihat apakah sungai itu bersih? Kalau kita lihat sampai sekarang ini tidak bersih, kotor, jorok. Kenapa? Karena masyarakat setempat membuang sampah ke sungai. Kalau hujan turun dengan lebat, apa yang terjadi? Itu kita alami, pasti banjir di lingkungan itu. Apakah kita menjadi nyaman? Otomatis tidak. Kegiatan kita terganggu. Kalau kita mau pergi melewati sungai Krok tersebut, kita merasa terganggu. Perjalanan kita terhambat. Karena apa? Terjadinya banjir. Banjir terjadi kenapa? Karena kita sebagai masyarakat membuang sampah sembarangan. Air kotor menguap, aroma menjadi bau. Nah, kewajiban kita sebagai masyarakat sebaiknya apa, Nak? Supaya tidak terjadi itu lagi. Kalau hujan turun dengan lebat, tidak terjadi banjir, aroma sungai itu tidak bau, sehingga penciuman kita, hidung kita tidak merasa terganggu. Apa yang harus kita lakukan? Menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan sungai. Tidak lagi membuang sampah di sungai. Nah, kalau kita lakukan itu, otomatis kita melakukan aktivitas tidak akan terganggu kalau terjadinya hujan turun dengan lebat. Ya, semoga kita dapat melaksanakannya itu dengan baik. Jangan kita mau meminta hak kita sepenuhnya, tapi kita tidak melakukan kewajiban. Kita mendapatkan hak jikalau kita melakukan kewajiban, ya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu mengenai tugas. Itu PKN ada di halaman 104. Itu ada contoh cara menjaga lingkungan. Ada gambar di situ. Anak sekolah membawa sampah, ya. Nah, itu ada bulatan sebanyak 8. Buat seperti ini. Itu mata pelajaran PKN. Contoh cara menjaga lingkungan. Titik 2. 1. Apa saja cara menjaga lingkungannya, Nak? Pelaksanaannya, kegiatan. Contohnya misalnya gini. Ucok setiap pagi membersihkan halaman rumah. Itu dia, ya, menjaga lingkungan. Pelaksanaan kegiatan, ya, kegiatan.
Ucok setiap pagi membersihkan halaman rumah. Berarti kan ada kegiatan si Ucok membersihkan halaman rumah. Itu sudah termasuk menjaga lingkungan. Itu contoh yang diberikan. Kamu buat 8 ya nak. Tidak perlu pakai kolom. Diurutkan aja 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu PKN. Yang kedua, halaman 105 SBDP. Itu ada 2 soal. Ada gambar di atas. Diskusikan dengan kelompokmu. Tidak perlu kelompokmu, buat saja diskusikan dengan orang tuamu. Boleh, dengan kakakmu boleh. 1. Bagaimana teknik membuat montase? Teknik cara. Kamu membuat cara. Maksudnya di sini kamu membuat langkah-langkah ketika membuat karya seni tempel montase. Ya, itu sudah pernah kita pelajari. Yang kedua, apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? Apa yang harus diperhatikan? Teknik-tekniknya, caranya, apa saja? Ketika kita mau membuat karya seni montase, apa hal yang harus diperhatikan supaya karya seni kamu itu tidak salah ya? Nah, itu saja, 2 saja untuk SBDP. Demikian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Saya tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.